Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Tapi kalau misalkan gue sama si siapa? Gue Kunto masih Kunto Aji. Aji gitu. Satu musisi ini yang gue nggak mau nyebut namanya deh. Pokoknya dia lumayan lumayan sering selfie gitu. Berapa miliar bayar promosinya gak? Gak, kedengeran kan Yes. suara gua? Aman. Oke, gambar gua keren gak? Keren keren keren. Mantep lah. Puasa gak lu gak? Enggak ya? Enggak. Lu puasa nggak? Alhamdulillah sih masih puasa nih jam 2. Ngapain aja lu gak di rumah? Di rumah em, banyak kerjaan lagu sih malah kayak bikin demo kan satu tuh. Terus kemudian ya gue sama anak-anak bara juga udah mulai tuker-tukeran lagu. Jadi ya itu sih. Jadi gua lagi bikin konten buat YouTube channel gua gak? Ya Cuman kali ini kita nggak ngobrolin soal drum-druman. pastinya. Karena sama gue. Kita mau ngobrolin soal promosi. Gimana cara Jitu lo sebagai musisi mempromosikan karya lo? Oke. Ini udah lo rekam apa gimana? Udah, Oh, kan banyak tuh di luar sana tuh apa namanya band band hmm, yang berdiri sendiri. Bisa dibilang kalau zaman sekarang tuh indie ya. ya. Tapi kalau indie menurut lo tuh dia berdiri sendiri kah? Atau memang musiknya beda kah? Atau emang Kalau kalau indie sih emang pada dasarnya itu sebetulnya awalnya adalah kan independen deh, maksudnya istilah itu gitu. Istilah musik independen secara harafiah sih sebetulnya pengertiannya ketika lo merilis sesuatu sendiri atau semangat DIY lah, do it yourself. Itu core-nya dari independent music itu sebenarnya di situ. oke. Bukan Eee, bukan pada awalnya sih sebetulnya emang lebih ke cara kerja gitu ya, di mana lo rekaman sendiri, rilis sendiri, pakai uang sendiri, masarin sendiri, segala macam benar-benar semuanya tanpa bantuan orang lain atau bisa kita sebut label gitu. Cuman Hmm. pada akhirnya kalau sekarang indie itu udah menjadi sebuah genre di mana ya itu udah nggak usah dipermasalahin, "Kenapa jadi genre sih?" Apa segala macam gitu. Karena sekarang maksudnya di luar juga indie itu udah menjadi sebuah apa ya, lebih dari sebuah cara kerja, tapi jadi genre kayak indie rock, indie pop, Yap. apalah segala macam yang depan-depan indie itu. Nah, pada akhirnya sih emang menjadi genre musik, tapi awalnya itu sebetulnya adalah semangat semangat DIY itu tadi. Nah, gue di sini mau tanya, mereka tuh kan setelah rekaman pasti harus rilis lagu. Sekarang kan kata orang Ya, rekaman gampang kan, home recording. Terus habis itu lo bisa rilis ke YouTube, Spotify sendiri. Juga lo masukin ke situ. Nah, habis itu ngapain sih? sebenarnya idealnya sih kita selalu punya step ya, step dalam artian kayak punya planning, misalkan habis rekaman, selesai rekaman, produksinya selesai sampai mastering, kemudian dirilis di digital. Nah, kalau sekarang sih yang gue lihat banyak banget band-band atau musisi-musisi di era sekarang tuh melakukan campaign yang berkaitan dengan message lagunya biasanya. Ya setahun terakhir inilah, maksud gue kayak lagi marak orang membahas soal isu mental health dan lain-lain kan. Ya, Dan itu akhirnya menjadi sebuah kendaraan promosi untuk musisinya dalam artian kayak si lagu ini akhirnya bukan lagi menjadi sebuah lagu yang dinikmatin secara audio doang, tapi juga menjadi sebuah campaign terhadap satu kesehatan mental, terus kemudian campaign untuk lebih peduli sama diri sendiri, lebih peduli sama kesehatan mental orang lain juga, dan gitu-gitu. Jadi akhirnya si oh, oke. musik ini message-nya bisa berupa menjadi satu campaign sosial, kedua campaign edukasi juga. Satu campaign sosial adalah ya itu tadi tenggang rasa dan toleransi serta kepedulian kita terhadap mental health yang kita alami, mental health yang jadi apa ya, jadi concern banyak orang. Terus Hmm. kemudian secara edukasinya juga orang jadi lebih tahu, oh ternyata kalau gue punya mental health tuh harus kemana sih? Harus ke psikiater kah? Atau harus ke psikolog lah, gitu-gitu. Dan itu sih akhirnya menurut gue setelah lo selesai produksi albumnya, selesai produksi lagunya, lo bisa melakukan campaign-campaign seperti yang dilakukan sama teman-teman kita di beberapa waktu lalu gitu. Hmm. Tapi ini pun juga sebetulnya nggak harus. Maksud gue Hmm. gini, nggak harus setiap band atau setiap musisi yang rilis itu disertai dengan campaign yang mendukung
mendukung musik mereka supaya bisa didengar lebih luas. Karena Yep. good music will sell for itself, kalau gue selalu percaya gitu. Gue selalu percaya, dan gue punya satu contoh yang menarik banget, yaitu Pamungkas ya. Pamungkas, ini gue ngelihat dia sangat organik dan tidak didukung, bukan tidak didukung sih, tidak melakukan campaign-campaign yang masif, dalam artian lagunya ya udah lagu cinta aja gitu, dia Iya, iya, ngomongin iya. hal yang umum, tapi kemudian karena musiknya bagus dan dia pun Hmm. punya live performance yang oke, akhirnya meledak dengan sendirinya tanpa gue tidak melihat dia punya campaign yang apa segala macem, tapi ya akhirnya menjual sendiri gitu. Gue pengen bikin album nih. Hari Ya, ini gue bikin lagu tentang putus cinta, besok gue bikin lagu tentang sosial, besok gue bikin lagu tentang apa gitu. Itu berarti sekarang udah nggak bisa lagi, harus satu tema gitu dari awal. ya enggak juga sih, maksudnya tetap itu sih kalau menurut gue udah hak prerogatif musisi atau seniman ya, lu mau bikin lagu kayak apa juga nggak pernah bakal ada yang larang. Hmm. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya adalah tentang konsistensi isu yang, ntar ya Ayah lagi wawancara, lagi interview. Oke? Oh iya, sini. Tapi tutup, nanti berisik. Sorry ya Bang, ntar. Iya. Kalau kalau gue menurutnya itu tergantung dari musisi sendiri. Ketika lo misalkan sekontras dari lo band yang politik banget, terus Yap. kemudian tiba-tiba lo berubah menjadi band yang cinta-cintaan banget, nggak salah sebenarnya, nggak apa-apa. Cuman orang akan punya penilaian tersendiri lah terhadap terhadap jenis musisi seperti itu gitu. Dalam artian lo ketika ngomongin isu politik misalkan, politik itu Yap. kan isu yang sebenarnya menyangkut lo sedang mengangkat permasalahan orang lain juga sebetulnya. Nah, ketika Mhm. ketika lo sudah mewakili suara orang lain di dalam sebuah karya lo, itu akan menjadi sebuah apa ya? Menjadi sebuah tanggung jawab moral juga, menjadi tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial juga. Dalam Mhm. artian lo harus bisa bertanggung jawab sama apa yang lo omongin. Lo relevan atau enggak sama yang lo omongin? Apa yang lo perjuangkan itu relevan nggak? Yap. Sebetulnya kemudian itu nanti lo berubah jadi apapun itu, selama lo siap dengan konsekuensinya, menurut gue sih nggak apa-apa. Cuman uh, agak sayang ketika misalkan lo sudah punya campaign tertentu, ya ketika lo ngomongin, kalau cinta tuh termasuk yang universal sih, maksud gue cinta Ya, tuh tema yang semua lo orang bisa bisa kemana-mana, terima ya. aman aman. Cuman ketika ketika lo ngomongin misalkan soal politik, kemudian lo ngomongin abis itu lo sama sekali tidak lagi ngomongin politik setelah album lo meledak misalkan, Ya, ya. wah itu bisa menjadi pertanyaan juga. Jadi sebetulnya menurut gue lebih ke tanggung jawab si musisinya itu sendiri terhadap karya-karya dia sih. Itu Oke. uh, lumayan penting kalau buat gue. Setelah itu berarti yang paling penting itu menurut gue adalah planningnya ya. Iya. Planning, terus habis itu menemukan karakter buat karya lo ya kan. Hmm. Karakter kayak misalnya, oke, gue konsisten mau cinta-cintaan, putus cinta, apa segala macam gue bahas. Hmm. Terus habis itu baru kelihatan, oh berarti campaign ini gitu ya Gaya? Ketika lo ngomongin satu hal gitu, Mm-mm. apalagi hal seperti cinta gitu, dimana kayak udah miliaran musisi ngomongin hal yang sama gitu, soal putus cinta dan jatuh cinta dan lain-lain. Ya, ya. Kadang yang bikin menarik dari sudut dari temanya sebetulnya adalah sudut pandang musisi itu gitu. Kayak gue contoh salah satunya misalkan Hindia gitu. Dia Ah, punya judul lagu namanya Rumah ke Rumah. Sebetulnya itu cerita tentang mantan-mantannya dia yang kemudian diceritain itu dengan sudut pandang yang menurut gue fresh. Dan akhirnya si lagu Rumah ke Rumah itu menurut gue emang ini sebetulnya ya in a way lagu cinta, cuman dia mm. punya sudut pandang. Iya, dia punya track record mantan-mantannya, jadi artinya rumah ke rumah tuh rumah ke rumah mantannya gitu, dan itu dia Oke. perjalanannya. Ya, ya. Dan itu kan menarik ya, maksud gue, itu sih sebetulnya twist itu yang dibutuhin oleh musisi di era sekarang, karena kalau kita ngomongin lo sama gue jatuh cinta, itu udah sangat umum, udah Yap. bertahun-tahun dilakukan, dan kalau nggak ada sesuatu yang baru, ya menurut gue kalau gue pribadi, gue ngeliatnya kayak, ya just another love song and that's it. Walaupun lagunya bagus, walaupun lagunya apa, tetap Yap. punya pendengar ya. Cuman kalau gue ngerasa, gue suka sama hal-hal yang berbau ada twistnya gitu. Sudut pandangnya Hmm. fresh dan menyatakan bahwa sebetulnya juga si musisi ini punya pemikiran yang unik gitu. Dan itu kan penting ketika, oke lo ngomongin soal cinta, cuman ketika lo punya sudut pandang yang berbeda, itu kan akhirnya jadi orang bisa relate lagi gitu. Oh anjir,
kok dia ngomongin hal yang nggak pernah diomongin orang lain, tapi gue rasain. Oke, berarti sekarang tuh emang harus kreatif banget ya, Gaya? Harus banget sih, harus banget, harus banget. Harus banget kreatif ya, karena udah saking banyaknya, gimana caranya kita bisa terlihat satu gitu ya. Nah, Kayak yang kalau lo lakukan kayak gini nih, Bal. Kalau gue ngeliatnya ya, maksud gue drummer jago itu kurang banyak apa lagi sih sebetulnya. Cuman yang punya channel YouTube berdua kan lo nih. Maksud gue ya, lo sama Yandi gitu. Nah, maksud gue ini satu gesture, satu gesture lagi. Satu movement yang simple tapi juga cerdik gitu, dalam artian ya lu drummer jago banyak, cuman yang drummer jago yang nge-vlog mungkin yang gue lihat lu gitu. Gue taunya ya lu sih, Bal. itu salah satu cara juga sih, Bal, menurut gue, yang akhirnya lo bisa menonjol selain lo jadi drummer, lo jadi seorang YouTuber juga, dan lo melakukan edukasi, dan itu penting menurut gue sih. eh oke, sekarang tuh tempat promosi yang paling gampang itu adalah sosmed dengan konten-kontennya ya nggak sih? Ya kita ambil contohnya Bara Suara, band lo sendiri, itu Bara Suara tuh masih melakukan promosi selain sosmed nggak? Bara Suara sih sekarang enggak ya, karena emang maksud gue enggak melakukan hal di luar media sosial. Karena emang sekarang satu paling murah di situ, kedua paling cepat di situ, dan ketiga orang semuanya ada di platform yang sama. Itu kan yang paling penting kan sebenarnya. Maksudnya Oke. ketika gue bikin website, ketika gue bikin, misalkan gue bikin baleho gitu, itu kan jadi kadang kita mesti tahu juga tempat kita tuh ada di mana sih, dan Oke. pendengar kita tuh kayak apa sih tipenya. Misalkan toh di media sosial kan juga ada analytics-nya kan, kelihatan Yaps. umur berapa, tinggal di mana, terus kalau nonton tuh jam berapa, di tanggal berapa ramenya, kan itu udah semua ke-track tuh. Nah, Yap. jadi kalau menurut gue sih, Bara sekarang lebih fokus kepada emang based on apa yang kita lihat di sosial media kita nih. Jadi kayak paling aktif tentunya di Instagram, terus kemudian YouTube juga kemarin kita lagi aktifin lagi, Facebook dan Twitter juga. Yap. Tapi kalau Facebook Twitter tuh lebih berupa repost dari apa yang udah kita post di sosial media di Instagram sih. Overall sih itu gitu. Karena menurut gue yang paling penting dari promosi juga adalah tahu target market lo kayak gimana nih. Gitu. Kalau misalkan Bara Suara tiba-tiba ngiklanin misalkan di TV gitu. Satu, harga yang mahal, dan kedua mungkin nggak relevan juga buat orang yang dengerin gue. Berarti gitu kan, kayak lo buang duit misalkan 50 juta buat ngiklan di TV gitu. Tapi kemudian menghilang begitu aja, nggak ada dampaknya, dibanding gue spend uang untuk produksi video klip misalkan, tapi gue taruh di YouTube dengan konsep yang bagus, akhirnya itu bisa lebih kena ke marketnya Bara Suara. Intinya sih paham market lo sendiri juga sih. Nah, lu kebayang nggak sih waktu produksi nih sama Bara Suara, kebayang nggak orang seperti apa yang dengerin musik lo? Cowok, cewek, kebayang nggak? Awalnya nggak kebayang, cuman lama-lama profil pendengar kalau Bara Suara emang lebih banyak umur dari 25 ke atas ya, sampai 30 akhir banyak yang dengerin. Jadi 25 ke atas, uh, oke. nggak plek-plekan 25 ya, cuman di antara itulah 25 sampai 30 ke atas. Jadi emang banyak kan anak kuliahan yang udah mau selesai, sama bapak-bapak muda kayak gue gini. Tapi yang datang ke konser lo? Datang ke konser gue itu beda lagi. Jadi orang yang dengerin, dan gini, orang yang nonton YouTube, orang yang buka Instagram, orang yang buka Twitter, orang yang buka Facebook, itu aja udah 4 profil yang berbeda. Banyak teman-teman gue yang orang kantoran gitu, yang dia ngefans Bara, dia beli merchandise, maksudnya dia rajin untuk kayak ngasih, pokoknya kalau gue ngerilis apapun dia udah tahu duluan gitu segala macam. Yap. Sangat pendengar lumayan fanatik, tapi dia nggak datang ke konser gue juga. Alasannya macam-macam, kayak ya Sibuk. satu udah punya keluarga, satu sibuk, dan ketiga emang gue udah males lah ketemu crowd yang rame-rame banget gitu misalkan. Tapi gue suka sama musik lo, dan ini kita mesti cari tahu caranya gimana punya bahasa yang tepat di setiap platform sosial media. Itu sih yang akhirnya gue lagi pikirin sekarang gitu. Karena misalkan Twitter kan isinya orang bercanda, orang bikin meme, orang bikin apa segala macam. Sementara kalau di Instagram orang lebih santai. Kalau di YouTube juga itu tipikal orang-orang yang apa ya, yang lebih in-depth, yang lebih fanatik gitu, yang lebih suka komen tuh kalau di YouTube, lebih Ya. wah
muji apa segala dan mengkritik dan lain-lain. Kalau Facebook isinya ya bapak-bapak aja lah standar. Terus kalau yang datang ke konser itu pasti umuran anak-anak masih muda, biasanya di bawah Ya. 30 tuh. Tuh banyak tuh datang ke konser. Cuman yang beli tiket biasanya udah orang yang punya duit, misalkan udah mulai kerja, berarti umurnya sekitar ya 25 ke atas gitu. Beda-beda sih, Bang. Jadi seru sih kalau dilihat tuh kayak anjir ini yang denger gue bisa macam-macam gini nih. Wah, gila ya, lu sampai segitunya ya memahami marketnya ya. Sebetulnya sebetulnya bukan hal yang susah juga sih, Bal, karena sebenarnya kita tinggal buka analytics yang ada di platform sosial media, misalkan Instagram nih, Ya. gue lihat bara nih, oh iya nih hype-nya di hari apa nih, di hari Jumat jam 5 sampai jam 9 gitu misalkan. Mm-mm. Kemudian yang gendernya lebih banyak apa, lebih banyak cowok, umurnya udah ketahuan juga di situ. Pun Mm-mm. dengan yang di YouTube udah kelihatan kalau YouTube tuh ramenya hari apa. Jadi based on itu aja gue lihat-lihat sosial media gitu. Oh gini nih, oh gini. Terus kalau dari yang kayak datang ke konser, oh lebih banyak Mm. anak muda. Berarti emang platform utama promo lu adalah sosial media ya? Pasti. Instagram, YouTube, Hmm, dan lain-lainnya itu. Itu ya, berarti pengaruh banget ya, Gak ya? banget, Nah, itu kan banget. pengaruhnya tuh karena followers lu udah banyak banget. Terus kalau mau dihitung juga Bara Suara followersnya udah banyak juga kan? Mhm. Lu punya berapa akun? 6 ya? 6 personil 6 dan personel. satu band. Ya, Belum lagi di bawah-bawahnya nih ada akun fanbase lu lah, penunggang ya. badai dan segala macam. Itu pengaruh nggak sih followers? Ngaruh, Bang. Ngaruh. Ngaruhnya adalah, cuma gini, kadang jumlah followers itu tidak selamanya berbanding lurus dengan engagement. Misalkan, kalau sekarang nih lagi pandemik gini, kalau kita nge-post apa, misalkan kayak kemarin kita punya campaign soal membantu teman-teman produksi bara suara, Ya, engagement-nya biasa. tidak berbanding lurus dengan jumlah followers yang 100.000 sekian lah. Yang likes berapa, yang komen berapa, itu kan kelihatan kan. Ah, Tapi kemudian ya kita punya satu campaign yang membantu sosial soal COVID-19 untuk kemarin kita bikin campaign jual merchandise untuk supaya jadi APD gitu. ah. Itu komennya banyak. Jadi emang sebetulnya jumlah followers itu tidak berbanding lurus dengan tinggi rendahnya engagement kadang-kadang. Yang menentukan sebetulnya adalah konten yang kita post itu buat apa gitu. Kalau emang tujuannya jelas, tujuannya dalam artian mulia gitu untuk membantu orang, itu biasanya cenderung lebih tinggi gitu. Plus juga kalau engagement soal apa namanya, soal bercanda-bercanda, video-video konyol, nah itu antara yang perbuatan baik sama perbuatan konyol, nah itu biasanya banyak tuh. Sama kalau musik baru, video klip baru, nah itu udah pasti rame. Oh gitu ya. Engagement itu interaksi ya. Ya, Interaksi antara lo sama si followers ini ya. betul. Mungkin ada teman-teman yang bingung gitu bahasanya engagement apaan sih. Uh, Interaksi sosial media. yes, itu namanya engagement. Kalau kita ngerilis lagu baru nih, kita pasti sebar-sebarin IG stories lah ke teman-teman. Ya kan? Ya. Swipe up gitu. Itu tuh ngaruh. Itu ngaruh nggak sih, Kak? Sebenarnya kayak gue nih, gue ngerilis 2 drum gitu, ngerilis lagu instrumental. Tapi gue, Gak, tolong postingin dong. Nah, ke lu itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh sih pasti ya. Karena itu kan bentuk bentuk promosi sekecil apapun pasti akan ada orang yang yang apa namanya yang ngerespon itu gitu. Mm-mm. Makanya tadi gue bilang tapi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah followers yang kita punya. Misalkan gue Yap. nge-repost karya lo nih, nge-repost video lo, swipe up ya guys, followers gue misalkan 70.000, Mm-mm. itu nggak 70.000 orang yang bakal nge-swipe, Yap. udah pasti. Nggak bakal 100%. Minimal paling 5-10% lah. Gitu. Tergantung, misalkan kalau gue nge-repost karyanya lu misalkan nih, Bal, itu Mm-mm. mungkin nggak sebanyak ketika lu ngepost itu di akun lu sendiri. Kalau dibilang ngaruhnya sih pasti ada pengaruhnya, cuman Mm-mm. besar kecilnya itu tergantung juga keterkaitan Mm-mm. misalkan. Kalau mungkin gue sama lo nih, orang taunya kan kita jarang berkomunikasi di sosial media Yap. gitu. Tapi kalau misalkan gue sama si siapa, gue Kunto masih Kunto Aji. Aji gitu. Nah, Misalnya gue ketemu Kunto, gue ngepost dia pakai foto, gue sempat bikin dia fotonya pakai badan cewek pakai bikini gitu. Nah maksud gue itu tuh
itu tuh banyak banget ya respons. Jadi kayak wow, 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 wow. Jadi emang sebenarnya tergantung juga apa namanya kayak orang yang lo ajak untuk kolaborasi, dalam artian kolaborasi ini untuk ikutan nge-share sama apa ya konten lo itu gitu. Itu ngaruh. Mungkin kalau lo sama Yadi ini tukeran, nah itu pasti tinggi tuh. Atau lo sama Iya. Mas Hendy, atau lo sama Aha. Marco gitu. Jadi itu sama drummer kontennya pasti akan lebih lebih Tinggi ya. timbal balik lebih tinggi gitu. Mencari circle kita dulu yang terdekat ya kok. Ya gak ya? Banget, banget, banget. Ya kecuali lo tiba-tiba di repost sama misalkan siapa ya, Indo Musikgram gitu Marion ya. Jola gitu, Marion Jola Oke. gitu tiba-tiba followersnya kan sekian juta gitu, itu pasti ngaruh. Skalanya beda soalnya. Oke. Jutaan ya. Juta Beli kali dia, Kak. nggak tahu itu. Terus habis itu, ya tapi kan ini Bara Suara itu kan sebelum lu tergabung jadi Bara Suara, orang-orang Hmm. pasti berpikiran, kan kayak Gerald, kayak Marco, dan yang lain-lainnya itu punya fans masing-masing, entah dari band sebelumnya, entah dari project-project sebelumnya. Fans-fansnya di satu-satu personil Bara Suara yang sekarang tergabung, itu mereka emang dengerin Bara Suara atau enggak? Banyak kayak salah satu contohnya Gerald gitu. Ya. Ketika dia dapat momentum, maksud gue secara personal ya, Gerald secara personal gitu, ketika setelah Bara Suara, dan orang jadi lebih aware karena uh, tadinya mungkin scope 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 pendengarnya Gerald kan segmented dia atau jazz sama gitar banget lah. Tapi kemudian setelah Bara dengan mendapatkan awareness yang jauh lebih luas gitu, semua orang bisa menikmatin musiknya secara apa namanya secara massal. Ketika Gerald akhirnya bikin project solo gitar instrumental dan lain-lain, akhirnya fans-fans yang banyak ini melirik jauh lebih lebih apa ya lebih lebih masif skalanya gitu dan akhirnya berdampak positif untuk karirnya Gerald juga pun begitu dengan Putih dengan Icil dan yang mereka udah bikin hal yang baik banget sih hal yang positif banget bahwa dan gue sama sekali tidak pernah melarang anak-anak juga untuk bikin lo nggak boleh pokoknya prioritas harus bareng-bareng nggak boleh bikin proyek lain nggak gitu karena Ya. gue ngerasa justru ketika mereka bikin album sendiri-sendiri itu memperkaya mereka bukan ngomongin duit ya cuman memperkaya karya dan apa namanya Otaknya jadi lebih dan pintar lah ya. betul betul itu dan orang juga melihat sosoknya jadi lebih menarik gitu karena wah anjir dia punya proyek solo juga nih keren nih gitu ya itu memberi nilai plus ketika kita semua jadi bara suara lagi balik jadi bara suara jebret nah dengan pencapaian masing-masing juga ya itu gila-gila sih tuh bocah-bocah gue kayak anjing menang award apa gitu gue kan suka gila. Promo yang paling sukses tuh apa sih, Kak? Menurut lo? Maksudnya nih dari album yang pernah lo keluarin. Promo yang paling sukses gak? Yang paling, mantep nih gitu. Promonya sukses gitu dengan konten-konten lo. Tour sih tetap Tur kalau ya? gue tour Tur karena manggung itu yang apa, Typhoon itu ya? ya tour Typhoon di 2016 itu ini banget sih itu ngaruh banget satu yang paling penting sebetulnya selain kita dapat awareness ngaruh ke mental bandnya juga sih dalam artian ketika lo habis tour gitu menghadapi segala macam masalah yang ada plus juga menerima segala macam respons yang ada yang positif gitu Yap. itu bikin sebuah band itu menjadi satu lebih tahu satu sama lain dan kedua lebih solid karena ya habis dari situ lo kayak anjir nih kita udah kalau tur kan lo lumayan panjang tuh kayak bisa 2-3 minggu Yap. bareng-bareng terus gitu. Dan banyak banget yang lo pelajarin dari situ gitu capeknya terus ribut-ributnya apa segala macam dan akhirnya setelah kelar tur ya lo udah menjadi secara tidak sadar bandnya juga berubah gitu menjadi lebih Oke. dewasa gitu dan kalau dari segi promosi tadi lo tanyain tetap paling efektif sih kalau di gue itu ketika orang datang nonton lo langsung sih Oke. Di karena panggung gitu ya? panggung sih karena experience-nya beda gitu ketika lo ada denger di sosial media gitu kemudian lo nonton bandnya di panggung itu kan experience-nya udah total beda banget lo ngerasain energi yang jauh lebih besar lo ngerasain excitement rame-rame yang mau penonton yang lain Hmm. jadi dari situ mulut ke mulut nah baru deh tuh gayung bersambut ibaratnya lah apalagi ketika tour ini lo juga punya dokumentasi yang bagus nah itu penting banget tuh jadi Dokumentasi semua ya?
dokumentasi itu penting Foto, banget. Jadi video. iya, sesimpel foto sebetulnya, simpel foto kayak tapi menurut gue gini, penting juga ketika sebuah band itu punya narasi yang bagus dalam kontennya. Misalkan waktu itu di Tour Typhoon, di akun gue pribadi, dari akun Bara, itu setiap kota gue berusaha untuk menceritakan bagaimana 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 experience di kota itu gitu. Yes. Malang tentang apa, dan gue berusaha menceritakan itu dengan narasi yang enak dibaca. Dan itu ngaruh banget, dan orang jadi ikutan ngerasain anjir. Wah, besok nih mereka misalkan satu di Jogja, terus besoknya lagi di Solo. Wah, orang yang di Solo tuh udah siap-siap tuh karena habis baca sosial media ya, postingan itu kayak wah anjir nih berarti gue besok mesti datang nih karena yang di Malang ini udah seru banget ya, atau di Jogja ini udah keren banget nih. Orang jadi tertarik dan jadi itu ngaruh banget tuh kayak gitu-gitunya. Plus bikin vlog, misalkan vlog Ya, ya. kayak kita juga bikin kan waktu itu. Jadi setiap kota bikinin vlog, anak-anak bikin satu-satu gitu. Itu ngaruh banget soalnya. Ngaruh ya Ngaruh banget. dengan Orang, karena, iya cerita-ceritanya kan? itu ya. Iya, karena khususnya orang Indonesia kan seneng kehidupan di balik layar. Jadi Iya, iya. uh, seneng tuh yang berbau-bau personal gitu. Misalkan makan di mana, atau sukanya ngapain, atau kalau lagi bosen tuh orang musisi-musisi tuh ngapain sih? Bang, lu kalau lagi gini-gini gimana bang? Nah, itu tuh makanan banget untuk orang-orang sini, seneng kayak gitu. Iya, selama kita kemas dengan baik, dengan bahasa yang enak gitu, gua rasa ini akan jadi konten yang menarik. Ini pertanyaan sampah sebenarnya. Gak apa-apa, Gimana gue sih seneng. gimana sih cara menaikkan followers ala lu? Itu aja gue masih suka bingung. Kalau naikin followers, gue nggak tahu caranya sih, Bang. Maksud gue, kadang nggak tentu gitu. Apa yang kita Oke. post, apa yang kita ini, apakah bisa menaikkan followers. Karena mungkin ada orang yang jago ya. Kalau gue sih, gue tidak bilang gue nih orang yang piawai, atau gue nggak bilang orang yang jago dalam konteks naikin followers ya. Karena toh, gue juga kadang suka bingung mau ngepost apa gitu. Cuma gue ada satu musisi ini yang gue nggak mau nyebut namanya deh, pokoknya dia lumayan sering selfie gitu. Dia sekali di selfie gitu kayak, wih anjir, ini komennya bisa sampai 1.000, 2.000 gini. Mungkin salah Kok satunya kalau bisa lo ya? merasa, kok bisa ya gitu. Mungkin salah satunya adalah ketika lo merasa lo ganteng, atau enggak, ketika lo ganteng atau ketika lo merasa lo ganteng, nah mungkin itu bisa dimanfaatkan karena toh fans lo seneng-seneng aja gitu. Kayak walaupun kadang-kadang ada yang gagal gitu, kayak wah ini maksudnya dia apa ya? Kayak gue pernah ngeliat komen lo di akun Instagramnya si Ade tuh. Dia foto dari belakang. Ini foto nggak ada artinya. Gue nggak. Iya, habisnya lu foto gini nih. Apa artinya? Hah? Promo baju juga enggak, apa celana juga enggak, gue bingung. Apa artinya? Aduh. Ya maksudnya gue nggak tahu sih Bang. Cuman kayak mungkin fans tuh seneng ya kalau idolanya selfie gitu, apalagi mungkin cewek-cewek. Cuman gue pribadi gue nggak tahu caranya. Mungkin kayak siapa lagi ya yang suka bikin yang menarik tuh. Ini konten misalkan interaktif gitu. Kayak lo ngepost sesuatu, misalkan lo bang, lo mainin lagunya siapa, terus lo di captionnya lo tanya, menurut kalian permainan gue gimana misalkan gitu. Nah itu tuh bisa Ya, ya. rame tuh. Nah, jadi mungkin salah satu contoh caranya adalah melibatkan followers lo untuk ikutan komen. Itu sangat apa ya namanya, memancing orang untuk ikutan dan follow lo juga. Yang membuat konten yang terlibat lah ya. Iya. Yeah. Dan kalau misalkan lo tadi sih, kalau lo merasa ganteng mungkin lo bisa selfie aja yang banyak. Atau kalau lu jago, lu bikin aja tuh video tiap hari ya. Wah, Gitar. Ajis, ya itu gila sih. Parah tuh si ini, gue ngefans banget gue sama si Yangja itu. Oh iya, Gila, men. itu alien sih. Gak. Jago banget, men. Gue kayak, Ajis. Sama ada satu tuh Bal, yang dia di Siapa? YouTube ya. Kayak umur 30-an ke atas, dia main gitar akustik gitu. Oh, Di, Alip. Iya, Alip tuh. Wah, Alip. tuh gila.
wah tuh gila sih. Iya, Jago iya. banget kan. Parah sih, Dan parah, dia lucu-lucu parah banget. juga gitu. Sambil ngopi, ngerokok gitu di rumahnya dia. Main aja gitu, tapi anjing. Gila. Tapi gue Sumpah. penasaran sih jagonya dia tuh dari mana ya? Wah itu cerita-cerita di balik layarnya juga lucu-lucu gitu. Gimana? Oke, nggak. Bara Suara bisnis ngapain nggak? Lagi bikin lagu baru nih. Bikin lagu baru? Semalam tiba-tiba si anjing si Gerard random banget tuh jam 12 apa? Jam Hah? 12 dengan draft lagu. Terus gue juga lagi depan komputer kan. Terus ya udah gue sautin aja nih. Karena jadi semangat gitu. Wah ini sampai jam berapa? Sampai jam 2. Kalau lu sendiri gimana Bang? Ngapain lu? Ya, gue sih lagi apa namanya? Ya untuk sementara ya sibuk di konten YouTube ini. Iya, iya. Habis itu ya lagi membuat plan buat ke depan setelah ini mau ngapain ya, biar lebih seru. Kayaknya banyak yang ini juga ya, si Marco tuh mau bikin kelas gitu-gitu Ya, 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 seru ya. juga. Lo Seru sih. bisa, maksudnya kayaknya seru gitu di kala sekarang, selain maksud gue untuk mencari pendapatan juga, dan mengedukasi orang sih, menurut gue oke sih. Itu sih. Nggak, apa namanya? Lu pernah nggak sih bara suara gitu ngerasain promo ke yang bisa dibilang sekarang tuh agak jadul kayak TV, radio, majalah. Pernah, pernah, pernah banget. Pernah ya? Pernah, pernah banget. Iya, iya, nggak bisa gue bohongin juga, kadang-kadang pertanyaannya bosen gitu ya. Kalau nggak pertanyaannya, kadang-kadang reporternya juga anjing nih, datang ke sebuah band, at least lu udah tahu gitu nama personilnya siapa dan megang apa gitu kan ya, maksud gue kan riset ya namanya ya Pak ya. Maksud Iya, gue, iya. nah itu salah satu downside-nya lah dari interview-interview yang kadang-kadang membosankan. Cuman kadang-kadang kita dapat jackpot juga tuh, kayak Ya, pertanyaannya seru gitu, reporternya pinter dan apa namanya, bikin kita jadi semangat jawab. Karena basically anak-anak tuh seneng ngobrol gitu. Kalau sama iya. interviewer mah udah pakai baju tampil semua udah, dan jawabannya sih udah bisa panjang sendiri tuh. Tapi kalau pertanyaannya udah bosen gitu, gue kayak anjing ini buruan apa? Ya berarti kan sekarang musisi itu apa namanya? Kayak harus punya keahlian di bidang lain ya. Kalau misalnya dia udah gede gitu. Hmm. Kayak lo tuh kan followers lu banyak, otomatis kan lu harus bisa menulis caption dengan baik, cerita. Terus habis itu lu juga ngedit foto bagus gak? Alhamdulillah. Iya gak sih? Tapi sebenarnya gini sih Bang, kadang-kadang menurut gue uh, oke lah nulis caption itu satu hal yang menarik gitu. Tapi kadang-kadang gue juga ngelihat banyak juga band apa musisi-musisi yang sebenarnya nggak bisa nulis caption bagus-bagus amat, Iya, biasa-biasa ya. aja gitu. Ah, Tapi punya ciri khas. yep. Kayak misalkan gue ngelihat siapa ya yang suka lucu tuh, um, Jason Ranti gitu. Dia kan ada rada-rada gila tuh orangnya, jadi kadang-kadang tuh captionnya apa gitu bahasanya dia, tapi lucu dan orang akhirnya seneng, dan itu akhirnya jadi ciri khas. Ya kalau Ya. Gerald dia suka kacau tuh ininya, huruf besar huruf kecil itu, ntar tahu-tahu ada huruf gede sendiri apa. Cuma Iya, iya, iya. ciri khasnya dia gitu, dan orang-orang juga jadi ngikutin. Maksud gue sih yang paling penting adalah setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dan nggak perlu ngikutin mana yang baik sih. Kadang-kadang justru yang otentik itu yang lebih menarik kalau menurut gue sih. Kalau promonya Bara sendiri tuh, itu sebenarnya dikerjain sama semuanya atau satu orang aja? Bareng-bareng sih, bareng-bareng, Bareng-bareng ya? bareng-bareng. Ada orang lagi kan di belakang lu selain lu berenam. Ya ada manajer gitu. Kalau sekarang lagi nggak ada manajer, jadi gue yang megang si Putih sekarang. Kita sih Oke. sebetulnya punya ada desainer juga, sama ada orang Mm-mm. merchandise. Cuman ya lagi si fucking corona ini, jadi semuanya terpaksa kita apa namanya kita stop dulu karena Oke. kegiatannya juga lagi banyak. Jadi sekarang kalau mau ada konten-konten ya dari kita aja semuanya dulu. Sebenarnya promosi tuh bayar gak sih, Kak? Bisa bayar bisa enggak kalau di sosial media, kayak kayak di Facebook lo bisa bayar untuk apa namanya, untuk memperluas orang yang lo pengen
capture gitu. Mm-mm. Kalau Instagram kan juga bisa tuh paid promote, jadi lebih lebar lagi ininya, postingannya nyampe kemana-mana gitu-gitu. Sebetulnya bisa. Cuman kalau Bara beberapa kali sih ada yang bayar, tapi beberapa kali juga ada yang ya udah posting aja toh. Kalau yang bayar biasanya untuk kayak ya lagi lepas video klip nih, Uh-uh. nah itu boleh tuh biar banyak yang dengar gitu-gitu. Cuman kalau yang cuman konten-konten biasa sih nggak bayar. Berapa miliar bayar promosinya gak? Sedap, Ya clickbait nih, lah, clickbait. kan kalau itu bisa bisa digas ya. Kalau kayak Instagram tuh lu bisa dari 50.000 lebih 50.000 rupiah sampai terserah lu mau 10 juta, 20 juta bisa. Tapi ya kalau kita mah ya murah-murah aja bang. Ya intinya tuh balik lagi ke lagunya sama ke kontennya ya. Iya. Berarti ya pusing dong ya, kayak rekaman, habis itu lo plan promosi gini-gini, habis itu di promosi itu kan harus ada konten. Oke, lagunya tentang perjalanan seseorang, berarti kontennya ini, selama 2 minggu kita posting gini, gitu nggak? Idealnya sih begitu awalnya ya, maksudnya kita punya planning gitu-gitu. Cuman yang namanya Ya. juga anak-anak kan bara ya tahu sendiri, jadi kayak lama-lama kayaknya bosen nih, udah deh kita cuek aja lagi lah gitu. Akhirnya udah jadi cuek lagi, nggak post video goblok lagi gitu. Tadi udah serius-serius, udah mau keren-keren gitu lama. Udah nih jadi nggak kayak kita nih, udah kita balik lagi aja lah, bikin aja konten-konten receh yang lucu-lucu. Ya udah bikin lagi. Ya gitu aja sih. Pokoknya konten yang menurut lo engagement-nya lumayan ya, itu bisa ngangkat tuh ya. Iya. Dan kadang-kadang kalau orang juga bosen lagi kayak lu terlalu ketika lu punya satu pattern yang terlalu kaku gitu dalam berpromosi, orang juga pasti nge-skip. Cuman ketika lu dapat satu bentuk promosi yang organik, yang natural, yang lucu gitu, lucu sih sebenarnya. Konten yang lucu itu pasti engagement-nya tinggi. Itu pasti karena orang buka sosial media untuk hiburan sebenarnya kan. Yeah. Yang beneran Kadang lucu ya. beneran lucu gitu ya kayak anjir eh, itu biasanya lebih banyak tuh kayak video-video tolol gitu itu baik. Dan kalau Bara tuh kalau postingan foto manggung oke lah, tapi postingan jadwal manggung itu lumayan banyak tuh gitu-gitunya. Karena ditunggu orang ya. Orang kayak gue juga mau ngepost jadwal manggung fiktif aja kali ya sekarang. Posting jadwal di rumah gak? Iya bener. Ya udah, kalau begitu gak. Ya, thank you Bal. Terima kasih buat ilmu-ilmu promonya hari ini gak. Mati laptop gua gak? Mati ya? Tapi aman kok ke-save. Tapi ke-save tadi? Iya dong. Mantap. Thank you ya gak. Sama-sama Bal. Sampai jumpa lagi gak. Sampai jumpa, oke. Dadah. Bal.